Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, peta koalisi partai politik menuju Pilpres 2024 tak lagi abu-abu. Setidaknya sudah ada satu koalisi yang terbentuk sejak 12 Mei lalu, Koalisi Indonesia Bersatu namanya. Golkar, PAN, dan P3 mengaku punya visi yang sama meski belum memutuskan siapa capres yang akan diusung. Perolehan suara ketiganya di pemilu 2019 mencapai 23,67%, artinya koalisi ini sudah bisa mengajukan calon presiden karena melampaui presidential threshold 20%. Meski suara Golkar dominan dan Ketua Umum Erlangga Hartarto digadang-gadang akan maju sebagai capres, tampaknya Koalisi Indonesia Bersatu masih memantau arah politik dan manuver parpol lainnya. Poros Golkar, PAN, P3 berpotensi menyediakan panggung bagi kandidat capres yang tidak punya parpol atau tidak dianggap oleh parpol mereka sendiri, tapi mentereng surveinya. PDI Perjuangan bereaksi atas lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu. Sekjen Hasto Kristianto menilai masih kepagian lah untuk membentuk koalisi-koalisian. Harusnya Menteri-Menteri Presiden Jokowi itu fokus kerja dulu. Sosok capres yang diusung kelak dinilai sangat bergantung pada koalisi dan capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan sebagai pemilik saham politik terbesar. PDI Perjuangan mampu mengusung sendiri capresnya tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Tapi apakah pilihan itu akan diambil PDI Perjuangan? PDI Perjuangan kan makin mesra ya dengan Gerindra. Jadi gak ya kira-kira duet Prabowo Puan? Soalnya parpol lain sudah ancang-ancang nih untuk menampung Ganjar dan mengusungnya sebagai capres. Berbagai analisa politik mengatakan akan muncul 3 koalisi di Pilpres 2024. Koalisi yang digawangi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, koalisi yang dikomandoi oleh Golkar, dan koalisi yang dipimpin oleh Partai Nasdem. Sementara 3 kandidat capres yang akan bersaing adalah Ganjar, Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Masih terlalu pagikah untuk membentuk koalisi atau memang masih butuh wait and see agar tidak menyesal di kemudian hari? Inilah kontroversi selengkapnya Koalisi Kepagian bersama saya Zilvia Iskandar. Mendorong bahwa 3 partai ini akan bekerja sama. Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerjasama yang jauh lebih awal dan lebih cantik gitu. Sebuah koalisi untuk menyelamatkan salah satu calon presiden yang tinggi elektabilitasnya tapi belum memiliki tiket yang pasti. Koalisi yang dibuat oleh teman-teman Golkar, PAN, dan P3 ini semacam main bola gitu. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Berikutnya adalah Ketua DPP PAN Saleh Partonan Daulay. Selanjutnya ada Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani. Berikutnya Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo. Kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, langsung bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, gak kepagian ini? Kontestasi demokrasi 2024 itu sangat menarik dan menantang. Tapi misi utama kita bukan hanya bagaimana berlangsung secara jurdil, tapi bagaimana output yang bermutu. Nah, untuk menghasilkan output yang bermutu itu, maka secara dini sudah harus ada koalisi agar supaya dipersiapkan untuk pencalonan itu sudah ada kendaraan. Dan ini sekaligus dengan koalisi yang sedini mungkin itu akan mencerahkan demokrasi. Mencerahkan demokrasi, menyehatkan demokrasi, dan mencerahkan demokrasi rakyat. Jadi ini bukan kepagian. Kenapa? Karena Partai Golkar, P3, PAN sesuai dengan parlementaris tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan. Oleh karena itu harus berkoalisi. Nah, dengan koalisi ini itu akan semakin mendinamisasi daripada proses kontestasi politik kita menghadapi 2024. Karena tantangan yang semakin besar, makanya butuh waktu lebih cepat ya untuk membentuk koalisi ini. Ya, jadi agar supaya rakyat bisa menilai ya, ketiga partai ini nanti kira-kira siapa calonnya. Tetapi perlu dipahami secara bersama bahwa paling tidak ada 3 faktor utama dalam menentukan calon presiden. Pertama adalah suara rakyat, ya, karena kita ingin menang. Suara rakyat itu ya indikatornya diukur oleh survei. Okay. Ya. Kemudian suara kader. Kenapa?
Karena kita hendak menuju 3 kontestasi politik. Pilpres, pileg, pilpres dan pilkada. Kader punya kepentingan. Mereka mau menjadi anggota DPRD, DPR provinsi dan DPR RI, mau menjadi bupati, wakil bupati, wali kota dan gubernur. Yang ketiga, waktu ketiga adalah suara parpol. Kenapa? Karena parpol juga ingin menang. Ingin menang pilpres, ingin menang pileg, ingin menang daripada pilkada. Nah, oleh karena itu 3 faktor ini itu akan sangat menentukan untuk nanti koalisi ini menentukan capresnya. Tapi bagi Partai Golkar itu sudah kita putuskan secara organisatoris. Secara konstitusi Pak Erlangga adalah calon presiden melalui Munas dan Rapimnas. Ini susah merubah. Kalau ingin merubah ini harus melalui Munas dan Rapimnas. Menarik ini. Ini supaya dipahami oleh kawan saya, P3 Menarik. dan PAN, kira-kira begitu. Sebelum saya bahas soal ini ya, ini belum apa-apa sudah bilang ini. Sesuai dengan Munas, Golkar, Erlangga harus menjadi capres. Sejak dulu saya menyampaikan itu. Bisa diterima nggak sama teman partai yang lain? Sebelum bahas itu, nanti dulu ditahan dulu, masih kepagian. Saya ingin tanya dulu, kenapa sih komposisinya harus 3 partai ini? Kenapa Golkar, PAN, P3, Bang Saleh? Ya, saya melihat bahwa ada beberapa faktor. Pertama, komunikasi sebetulnya antara pimpinan-pimpinan partai politik ini selalu berjalan dengan baik. Tetapi yang sangat intens dilakukan itu adalah 3 partai politik ini ya, yaitu PAN, Golkar, dan P3. Dan sebelum deklarasi itu dilakukan, pembentukan koalisi ini, intensitas pertemuannya semakin banyak dan saya tahu dalam proses itu saya kira ada beberapa hal yang perlu dicatat ini. Kenapa misalnya 3 ini? Karena kita merasa bahwa koalisi yang 3 ini itu sebetulnya lebih cair, bisa masuk antara kita nih. Jadi Golkar dan PAN dan juga P3 ini sebetulnya merasa ini hubungan relasional antara kita dengan mereka ini lebih mudah untuk Apa sih disatukan. chemistry-nya di antara 3 partai ini? Tadi walaupun tadi misalnya Pak Nurdin Halid menyebut bahwa mereka sudah menetapkan calon presidennya adalah Pak Erlangga, tetapi ketika disampaikan kepada kita mengatakan untuk menentukan capres ke depan bersama 3 partai politik ini tentu harus bersama-sama juga. Karena pada saatnya nanti ini akan ada seleksi alamiah di dalam politik. Dan ingat, politik itu rasional dan realistis. Rasional itu tadi Pak Nurdin sudah nyebut bahwa harus disukai oleh masyarakat juga capres-cawapresnya. Kalau enggak didorongkan habis juga kan enggak bisa. Dan kemudian kedua Pak Nurdin tadi menyebut kita harus menang. Dan kami ini bertiga ini harus menang, kita yakin karena seperti PAN, udah 2 kali kita nggak ikut menang. Ya kan? Jadi karena itu kita ini harus berpikirnya menang. Dan kita yakin bahwa sebetulnya Golkar juga sudah pernah mengalami ya katakanlah kalah. Tapi dia kan Golkar ini dia sifatnya cair ya, walaupun kalah tetap bisa masuk. Kan begitu. Jadi karena PAN kan itu sekarang kita, juga cair. ya sangat cair, makanya karena itu ini tadi kan alasan-alasan ya. Lalu kemudian yang terakhir saya kira walaupun dikatakan tadi kita akan menentukan capres-cawapres, tapi untuk sementara ini yang kita inginkan itu adalah bagaimana membentuk pola pemikiran yang jelas dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Selama ini yang muncul image di publik itu adalah partai-partai politik itu inginnya itu merebut kekuasaan saja. Yang dipikirkan adalah calon presiden dan seterusnya. Sekarang ini koalisi yang kita bentuk ini belum memikirkan ke situ. Masa iya Bang Nurdin belum apa-apa langsung bilang? Iya itu kan internalnya. Internal. Kan tadi sudah dijelaskan internalnya. Ditegaskan kalau lagi. lintas kita ini itu belum sampai bicara ke situ dan terus terang saja ini koalisi terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk internal partai koalisi, terbuka untuk eksternal, siapapun boleh bergabung. Kemudian terbuka dari calon partai politik yang akan diusung, terbuka juga bagi mereka yang tidak punya partai politik. Dan terbuka untuk menerima masukan dari seluruh anggota masyarakat kita. Silakan sampaikan sekarang. Itu nanti akan kita rumuskan pemikiran-pemikiran itu dibicarakan di internal koalisi Indonesia Bersatu. Pak Arsul tadi saya tanya chemistry apa sih yang dimiliki oleh 3 partai politik ini. Kita tidak yakin misalnya tidak ada perjanjian di belakang layar, tidak ada kesepakatan syarat yang diajukan oleh masing-masing parpol untuk bisa berkoalisi. Ada tidak syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing parpol? Ya ini kan pembentukan koalisi ini kan baru pada tahap awal. Tentu ada pembicaraan-pembicaraan, tetapi jangan kemudian juga
persepsikan bahwa kemudian ada hal-hal di belakang layar yang sudah disepakati. Enggak, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid, Bang Saleh, ini cair saja ya. Kalau ditanya soal chemistry-nya ya, maka chemistry yang pertama itu adalah prinsip inklusivitas. Tadi inklusivitasnya sudah dijelaskan oleh Pak Saleh Daule. Yang pertama adalah bahwa ini tidak kemudian ditutup hanya untuk 3 partai politik yang sudah bergabung. Yang kedua, inklusivitasnya. Meskipun Golkar telah memutuskan dalam forum permusyawaratan tertingginya itu mencalonkan ketua umumnya, tetapi kita juga punya semangat, punya kesepakatan untuk melihat semuanya ini sesuai dengan perkembangan zamannya. Apakah itu sudah disepakati? Apakah Pak Erlangga juga mengatakan bahwa ya meskipun saya dicalonkan tapi kita juga akan tetap dengar suara PAN dan P3? Saya kira Pak Erlangga kan juga sudah menyampaikan yang kita ikuti semua di media bahwa soal capres-cawapres ini nanti kita musyawarahkan. Ketika Jadi beliau belum harga mati, Bang Nurdin, belum harga mati Pak Erlangga menjadi capresnya? Ya, untuk Golkar sudah harga mati internal ya. Tetapi apa yang dikatakan Pak Asrul Pasal itu betul ya. Karena untuk menentukan itu tentu harus dilihat 3 faktor tadi yang saya katakan tadi. Nanti pada saatnya tentu akan ada lagi perundingan, ada lagi permufakatan setelah melihat kondisi objektifnya. Baik. Dan betul Golkar juga akan realistis. Tapi Golkar untuk internal ya, untuk internal itu harga mati. Artinya nanti kalau koalisi ini ada perubahan, maka itu harus kembali kepada konsensus Partai Golkar. Oke, jadi posisi terakhir Koalisi Indonesia apalagi Bersatu? kalau Pak Saan nanti masuk ke sini gitu loh. Sudah mau ditarik masuk, tapi intinya Koalisi Indonesia Bersatu memang sepakat bahwa saat ini belum mengusung capres siapapun, belum ada namanya. Oh iya betul. Iya betul. Jadi kami saat ini baru mendiskusikan soal platform ke depan supaya pragmatisme itu tidak yang menjadi yang utama, meskipun tidak bisa dihindari ada unsur pragmatisme ya. Sehingga ketika kami pada akhirnya sampai kepada mempertimbangkan capres dan cawapres, itu jelas ukuran-ukurannya. Ya. Baik, oke. Bagaimana untuk Nasdem, apakah tertarik bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Ya, kalau Nasdem sampai saat ini ya kita sudah fokus di internal dulu. Pertama ada 2 hal lah di internal itu, pembenahan secara internal, konsolidasi partai. Kedua, kita memang mau melakukan proses penjaringan calon presiden yang akan diusung di 2024 yang akan datang. Nah, rencana proses penjaringan itu kan di tanggal 15 sampai 17 Juni yang akan datang. Jadi kita fokus ke situ, belum fokus untuk membangun koalisi, tapi proses komunikasi dengan partai itu tetap kita lakukan. Tapi belum masuk dalam sebuah proses pembentukan koalisi. Walaupun kita juga menyadari bahwa koalisi itu kan hal yang lumrah saja dalam sebuah proses politik. Tapi di sebuah sempat negara. diajak gabung nggak ke Koalisi Indonesia Bersatu? Justru kita jangan-jangan nanti di antara yang ada di koalisi ini malah bergabung dengan nanti yang dibangun koalisi oleh Nasdem kan gitu kan. Jadi agak terbalik. Oke. Tapi kita ingin satu. Yang kedua memang keharusan berkoalisi itu kan memang ada persyaratan di dalam undang-undang kita. Untuk mencalonkan pasangan presiden kan ada presiden threshold 20%. Maka menjadi keharusan juga membangun koalisi. Apakah saatnya hari ini? Nah, Nasdem melihat ini bukan momentum yang pas, bukan waktu yang pas untuk membangun koalisi. Karena tadi koalisi itu kan harus diikat. Kalau pragmatisnya itu berdasarkan calon presiden yang sama. Kalau pragmatisnya kan, jadi kan ada ikatan yang pragmatis. Ya. Yang kedua, kalau ikatannya lebih ke idealis, itu kan tentu dilihat dari ideologi yang sama, program yang sama, platform yang sama. Nah, karena kita itu umumnya di Indonesia itu belajar dari pengalaman, membangun koalisi berdasarkan hal yang sifatnya strategis tadi, ideologi, platform, terus juga program itu kurang dikedepankan, lebih kepada yang pragmatis, yaitu calon yang sama. Tentu kita nanti lihat dari hasil penjaringan di Nasdem siapa yang muncul disodorkan ke ketua umum untuk diputuskan, dan tentu nanti ketua umum akan coba sampaikan ke partai lain. Siapa tahu yang mau ikut kan gitu loh. Siapa tahu ada yang ketarik ya dari koalisi. Iya, karena tadi kalau buru-buru itu nanti masuk angin. Saya kira Oke, nanti boleh ditanggapi tapi kita harus Sebentar. jeda terlebih dahulu Bapak-bapak. Menarik kalau buru-buru masuk angin dan kalau buru-buru nanti cepat bubar juga gak ya? tapi kalau Boleh ditanggapi nanti kita jangan akan sampai jeda terlebih dahulu ketinggalan. pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.
kembali lagi di Kontroversi pemirsa. Mas Arief, benarkah sekarang ini masih terlalu dini, masih kepagian untuk membentuk koalisi? Ya, kalau ada yang menilai bahwa terlalu pagi, ya bisa saja ada benarnya. Ya, tetapi kalau saya secara subjektif mengapresiasi dengan baik sebenarnya, positif. Apabila memang koalisi itu diniatkan untuk mentradisikan satu pelembagaan koalisi yang permanen. Nah, bahkan di setiap malam, bahkan dalam mimpi saya, harapan dan doa itu tersirat untuk Koalisi Indonesia Bersatu. Mudah-mudahan. Permanen ini maksudnya apa? Ya permanen, jadi cepat bubar atau bagaimana koalisi maksudnya? itu tidak berhenti pada urusan mencalonkan capres, cawapres. Tetapi dibangun satu ini kan diinisiasi oleh Golkar, oleh P3 dan PAN untuk mentradisikan pelembagaan koalisi yang lebih permanen. Jadi tidak hanya pada saat pencalonan, tetapi juga nanti sampai dengan mengawal kalau calonnya terpilih. Nah, tetapi juga yang perlu ditilik adalah sejauh ini apakah bisa dijelaskan dengan baik pada semua pihak bahwa koalisi itu dibangun atas dasar platform yang sama. Kalau saya sering menyebutnya pakai istilah lama itu, apakah koalisinya ideologis atau justru pragmatis gitu. Kalau pragmatis ya saya kira akan mengulang satu pola koalisi yang menurut hemat saya dalam sistem politik kita yang kita lihat sebagai bagian dari politik liberal dan pragmatis itu. Nah, seharusnya yang begini dihindarkan. Tetapi doa dan harapan saya sebenarnya menjadi koalisi yang permanen. Jadi tidak berhenti pada urusan orang per orang. Apalagi kalau dijelaskan kemudian masing-masing dari partai sudah memiliki calonnya sendiri-sendiri, lah ini yang repot. Ya ini yang repot. Makanya PKB menyampaikan, Caimin itu kalau saya mau bergabung ke Koalisi Indonesia Baru ya harus saya capresnya dong, kan begitu. Jadi lebih repot lagi. Nah tapi bagi saya adalah penting koalisi ini harus ditradisikan dalam sistem politik kita untuk menghindari liberalisme yang terlalu akut, kemudian untuk ada pada platform dari setiap kepemimpinan yang ada di Indonesia. Tapi PDIP tidak terganggu ya Mas Arief dengan terbentuknya koalisi ini kan, soalnya Sekjen bilang ini harusnya ada 2 menteri loh di situ, harusnya kan fokus kerja dulu. Ya kalau kami memang sedang dalam fokus kerja, ya kita menguatkan partai. Jadi kalau nanti kita punya presiden, insya Allah bisa kita menangkan, tapi partai yang lemah juga tidak ada gunanya, gitu, tidak terlalu manfaat. Karena nggak mungkin presiden bisa kerja sendiri tanpa dikawal oleh partai-partai. Di Republik ini sistem politik kita adalah rejim partai. Dan partai itu adalah mendapatkan mandat secara konstitusional. Ya tidak bisa dihindari. Jadi bukan sistem politik yang memberikan ruang pada relawan untuk secara konstitusional di dalam proses demokrasi kita. Bahwa relawan dibutuhkan is oke, tapi partailah menjadi pilar utama. Kalau partainya kuat, partainya mampu menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya, maka Republik ini juga akan selamat dan baik. Saya kira begitu. Baik, Mas Hanta, cepat terbentuk, cepat juga gak ya bubarnya? Tergantung daya ikatnya. Jadi koalisi ini menurut saya tidak kepagian, bahkan perlu diapresiasi. Jika itu dilandasi, dipersiapkan, misalnya ada ide konvensi. Konvensi mencari calon pemimpin terbaik, dibedahlah, dihadirkan menunya kepada masyarakat, soal gagasannya, visi misinya, programnya, sudah jelas konsepnya, maka itu saya kira patut diapresiasi. Tetapi menurut saya, bacaan saya belum mendapatkan ide dari Koalisi Indonesia Bersatu ini, belum ada ide ke sana. Apalagi tadi Bang Nurdin sudah mengatakan calon presidennya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara seringkas saja, apa sih yang menjadi daya ikatnya? Ingin menjawab pertanyaan Zilvia tadi. Kalau berdasarkan ideologi, saya kira kita sulit untuk mengatakan ini basisnya ideologi secara jujur. Satu itu. Yang kedua, kalau kedekatan, masa tidak dekat dengan partainya Pak Saan, Nasdem dan PDIP dan juga partai Gerindra dan satu lagi PKB. Semua mereka ini kan menariknya di dalam koalisinya Pak Jokowi semua. Multipolar ini koalisinya dibangun oleh Pak Jokowi ini polanya. Ini menarik tapi hal yang berbeda. Dua hal yang saya ingin sisakan, yang mengikat koalisi ini nanti, satu karena ada kekuatan elektabilitas figur. Belajar dari koalisi-koalisi yang dibangun di Indonesia biasanya karena satu figur. Dulu misal faktor SBY, ngumpullah partai itu. Mau dari partai Islam maupun nasionalis. Ya. Kemarin Pak Jokowi. Nah satu lagi itu juga sebelum terbaca dari koalisi ini. Saya menduga yang faktor terakhir ini, yaitu faktor kingmaker. Yang mungkin mengumpulkan 3 partai ini untuk bergabung sementara. Jadi potensi koalisi kita terbangun itu kan saya mengistilahkan king dan queen maker. Nah ini kalau dilihat potensinya Pak Jokowi berperan secara tidak langsung terbentuknya koalisi ini. Apakah untuk menyiapkan
kapal alternatif kalau ternyata misalnya tidak bisa bersama dengan partainya Mas Ari PD Perjuangan, sudah ada kapal alternatif yang disiapkan, atau memang ini sedang disiapkan betul-betul mencari figur baru di luar yang sudah beredar itu. Jadi menurut saya 3 partai ini potensi untuk pecah ya, tadi bubar jangan pecah, bubarnya cukup besar. Kalau satu, misalnya berlandaskan pada kingmaker saja, karena kita tahu Pak Jokowi itu kan presiden betul. Kalau beliau adalah incumbent, presiden yang akan maju sebagai capres terkuat, saya yakin ini akan terus. Tetapi Pak Jokowi di 2024 bukan calon presiden lagi. Dan biasanya itu kan sunset, mohon maaf saya harus mengatakan pengaruh presiden sekarang masih kuat dengan jaringan otoritas kekuasaan, jaringan kewenangan dan seterusnya. Nah dari konteks itu saya kira tantangan dari 3 partai ini membangun koalisi adalah harus segera mencari daya rekat. Belajar, ini bahasa beliau berdua mungkin pragmatis, saya mengatakan rasional. Munculkan satu capres kuat dan saya menduga Pak Nurdin dulu sudah melemparnya berapa bulan yang lalu nama itu, kalau kita masih ingat. Dan saya melihat memang salah satu alternatif itu yang ingin disiapkan. Kalau itu dilakukan, menurut saya kepagian tidak, tapi terlalu cepat bisa dikatakan iya, tetapi perlu memang alternatif itu segera disiapkan. Jadi intinya harus ada daya rekat yang kuat. Daya rekat yang kuat, dan daya rekat itu sangat berpotensi pecah, tertarik pada salah satu figur, dan politik kita dinamis. Kalau tiba-tiba figur itu ada yang elektabilitasnya tiba-tiba drop, kemudian ada figur baru lagi yang muncul, dan seterusnya, saya kira itu menarik. Nah nanti tergantung PD Perjuangan bisa bikin poros sendiri, Nasdem bersama yang lain juga bisa poros sendiri. Sebelum kita bahas poros yang poros lain ya, ini menarik. Apa sih sebetulnya Bang Nurdin daya rekat yang menyatukan ketiga ini sekali lagi nih? Apakah ini terletak pada elektabilitas figur yang akan dicalonkan? Tapi kita dengar katanya belum ada yang mau diusung. Jadi daya rekatnya apa? Kita harus akui secara faktual bahwa 3 partai ini Golkar, P3, PAN itu sangat jeli melihat tanda-tanda zaman demokrasi ke depan. Gitu, ya. Kenapa? Karena kita dan ini dengan kesepakatan ini itu disambung baik sampai ke bawah. Gitu. Yang tadi faktor kedua, kepentingan kader. Jadi yang mau jadi bupati, calon bupati, wali kota, gubernur itu menyambung baik dia koalisi ini. Karena koalisi ini bisa sekalipun tidak permanen nanti Mas Ari, tapi ini bisa turun sampai ke bawah. Jadi kader-kader PAN, kader P3, kader Golkar. Doa saya permanen Bang. Yang mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, ini tinggal meramu 3 koalisi ini sampai ke daerah. Nah, itulah salah satu kejelian daripada 3 partai ini melihat tanda-tanda demokrasi untuk kontestasi di 2024. Jadi daya rekatnya apa sebenarnya? Nah, ini kepentingan. Kepentingan negara, kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Ya, kepentingan untuk kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. Kepentingan itu. Persoalan proses secara pragmatis, negeri ini, politik kita tanpa pragmatis tidak akan jalan. Mulai dari pemilihan presiden sampai kepala desa, di dalamnya ada faktor pragmatisme. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu bukan retorika. Untuk memperjelas ya, jadi kalau belum ada figur yang akan diusung siapa, daya rekatnya apa sih Bang Saleh? Boleh ditegaskan lagi? Ya, tadi sebetulnya menyambung yang disampaikan Bang Nurdin. Ini kan begitu dibentuk koalisi ini, saya lihat tuh kan menggeliat nih politik kita di tanah air. Itu pengamat mulai bicara, ya kan, masyarakat mulai menaruh harapan. Sejujurnya kalau di medsos saya saja itu udah nyebut nama-nama itulah. Ini capresnya si Anu. Tadi Pak Hanta ini bagus pemikirannya. Ini kita catat. Di koalisi nanti akan jadi masukan. Kan disebutkan merekatkannya begini. Ya kan, untuk ke depan seperti ini antara pragmatisme dan idealisme. Nanti ini kan jadi catatan kita. Harusnya kan jadi sudah kalau misalnya sebelum begini, membentuk koalisi. Kalau misalnya ada kekhawatiran ini akan misalnya terpecah dan segala macam. Lalu apa ikatannya? Pertanyaan saya bisa saya balik. Koalisi yang sekarang dibangun oleh Jokowi itu, udah 2 periode, itu sebetulnya ikatannya apa? Saya tanya itu dulu, ini kan lagi ikut semua nih. Ikatannya apa? Ya sama dengan yang sekarang ini. Dulu itu coba lihat, di sana tuh kan ada nasionalisme, ada yang apa katakanlah religius, ada nasionalisme religius, kan ada digabung di situ semua sekarang ini. Buktinya itu bisa bertahan. Kenapa yang 3 ini diragukan? Ini kan pertanyaan aneh. Ada ini pertanyaan aneh. Buktinya bukan Pak bisa Jokowi bertahan, maju. buktinya PAN masuk gitu loh kemudian. Waktu Pak Jokowi maju itu dari periode pertama maupun periode kedua itu ada bangunan koalisi yang permanen. Jadi Nasdem PDI, PKB itu permanen. Nah di tengah jalan itu kan ada yang gabung.
Nah itu yang saya katakan bahwa kenapa misalnya bangunan koalisi kita itu tadi ada dinamika yang tadinya oposisi, tapi ketika di tengah jalan dia bisa gabung. Misalnya di periode pertama Golkar juga gabung kan, waktunya kan oposisi. Tapi ada yang permanen. Ada yang memang sampai 2 periode itu nggak berubah. Jadi begini Kang Saan. Yang merekatkan Sebentar, dalam konteks koalisi yang sekarang apa maksudnya nih Kang Saan? Enggak, saya katakan, saya tadi lagi bahwa kita sekali lagi mengapresiasi. Karena dalam proses demokrasi itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Apalagi dalam undang-undang pemilu kita ada yang mensyaratkan, mensyaratkan 20% threshold parlemen atau 25% suara. Nah satu-satunya partai yang cukup itu kan cuma PDIP. Nah cuman tadi kembali, apa sih yang menjadi daya rekatnya? Tadi saya tidak mau memasuki ke urusan internal koalisinya Bang Nurdin, Bang Saleh maupun Mas Asrul. Kalau Mas ini boleh, tapi saya boleh sedikit mengatakan gini. Kalau di awal sudah dikunci, misalnya gini, sudah dikunci gini maksudnya. Golkar mengunci karena itu adalah amanah musyawarah nasional, Munas. Keputusan Munas itu adalah keputusan tertinggi. Bahwa Munas mengamanatkan calon presidennya adalah ketua umum. Dan Pak Nurdin tadi menyampaikan itu harga mati. Nah kalau misal mau diubah, maka itu harus kembali ke Munas. Nah bagaimana dengan kalau memang udah dikunci begitu, Bang Saleh mengatakan masih belum, Mas Asrul masih belum. Jadi, nah ini kan masih begini. Boleh ditanggapi nanti, tapi kita harus jeda dulu Bapak-Bapak. Waktunya sudah habis untuk segmen ini, kita nanti tanggapi ya. Masih ada 1 segmen lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Kontroversi. Baik, Pak Arsul, jadi kan soliditas koalisi Indonesia Bersatu ini masih banyak yang meragukan ya. Karena tadi ikatannya belum kuat, daya rekatnya apa sebetulnya. Dan apalagi ada pemikiran ini sebetulnya kingmaker Pak Jokowi yang berada sebagai kingmaker dalam membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Benarkah demikian Pak Arsul? Ya ini tanpa mengurangi rasa hormat ke Mas Hanta dan beberapa kawan yang berpikir seperti itu. Kalau buat saya ada pemikiran seperti itu namanya imajinasi. Nah jadi kalau imajinasi ya memang boleh dikembangkan kemana saja, namanya imajinasi ya. Tetapi saya kira ya bagi kami bertiga ini ya tidak ada itu. Kok semua proses itu seolah-olah kok sutradaranya Pak Jokowi. Saya kira tidak seperti itulah ya. Partai-partai koalisi yang sekarang ini ada dalam pemerintahan itu tetap punya otonominya sendiri, punya ruangnya untuk mana yang merupakan wilayah otonom partai politik. Tetapi memang punya satu komitmen. Komitmennya adalah agar ya ada kesinambungan, ada keberlangsungan. Jadi tidak kemudian setiap pergantian presiden terputus sama sekali. Itu memang ada tekad itu. Tetapi jangan karena kemudian ada tekad itu dimaknai bahwa ini ada kingmaker di belakangnya supaya keberlangsungan itu tercipta. Keberlangsungan itu memang kami tekadkan karena kita tidak ingin melihat misalnya antara satu presiden dengan presiden yang lain itu kemudian pendekatan dan fokus-fokus pembangunannya berbeda sama sekali, jauh gitu loh. Ini yang tidak kami inginkan ya. Nah yang kedua saya kira kita ini jangan kemudian selalu melihatnya dari sisi pragmatisme. Ya. Kita juga harus belajar dari apa yang kita alami di 2 pilpres terakhir. Kalaupun memang harus diakui belum ada perekat yang kuat ya, tetapi ada perekat-perekat lain lah. Ya, yang barangkali ini. Sebentar ini jadi sudah mengakui atau bagaimana Pak Arsul? Loh, kan kalau perekat yang kuat itu kan tadi kalau Mas Hanta merujuknya pada adanya satu sosok capres yang ini. Katakanlah pada saat ini kami memang belum putuskan ya. Tetapi kan ada perekat-perekat lain. Apa perekat lain? Keinginan ya. Agar kontestasi kita itu tidak seperti 2014-2019. Polarisasi. Ya, polarisasi ya. Makanya terus terang kami berdua ini partai Islam atau partai berbasis masa umat Islam. Ingin inklusivitas tadi ya. Nah itu antara lain ikhtiar dari partai politik agar polarisasi itu kalaupun masih ada tidak setajam yang
2 pilpres terdahulu. Mas Anta, dalil inklusivitas bisa dipercaya atau tidak itu? Iya, bukan. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Arsul, saya kok ragu P3 berani bikin koalisi tanpa tanda petik signal persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Saya tidak yakin. Satu itu. Apalagi yang kedua, Golkar Mas Anta tidak yakin? Adalah partai yang cukup dekat. Jadi yang menarik tadi Kang Saan kan bilang 3 partai ini yang ngikut di tengah. Tapi saya membaca 3 partai ini relatif lebih mudah dan bisa dikontrol oleh Pak Jokowi ketimbang partai yang partainya sendiri mungkin. Juga Nasdem dan sebagainya. Nah, jadi tidak jelek juga kalau kemudian ini ada faktor misalnya Pak Jokowi sebagai faktor pemersatu dari 3 koalisi ini. Jadi itu kekuatan. Jadi jangan dianggap jadi politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Saya hendak menyampaikan ke publik mungkin lebih pada panggung belakang yang sesungguhnya. Nah, yang kalau bacaan saya ya tentu dengan berbagai macam data tentunya ya. Nah, tiga partai ini membentuk poros itu tidak bisa dilepaskan dari tadi signal kuat yang saya tangkap dari Pak Arsul, ada keinginan untuk meneruskan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya. Yang menarik kan ini, kalau ini jadi satu poros, Kang Saan bisa nggak ajak PKS dan Partai Demokrat bikin poros sendiri. Tinggal nanti Pak Arief dengan PD Perjuangannya apakah gabung atau dengan poros sendiri. Dengan begitu keharapan Pak Arsul ini harus dijawab. Jadi begini. Bang Saleh silakan. Jadi gini, asumsi bahwa ini dibentuk oleh istana itu sebetulnya harus dibuktikan. Karena bukan dibentuk oleh istana, signal disetujui. Iya, ya katakanlah disetujui. Jadi begini, kalau soal setuju itu kan presiden nggak boleh melarang orang dong untuk melakukan koalisi dimanapun. Nggak bisa. Dan presiden itu adalah seorang demokrat yang saya kira sangat perlu ada persetujuan presiden. Dan nggak perlu juga. Kemudian itu kalau misalnya gini loh, saya tidak mau juga misalnya Pak Hanta memberikan pandangan seperti ini seakan-akan kita dikucilkan jadinya dengan pendapat seperti itu. Itu kan tidak fair. Dan itu tidak benar bahwa jadi kita ini diatur oleh istana itu nggak benar. Koalisi 3 partai kemudian justru Pak yang kedua, sebentar. Jadi yang kedua berhadapan dengan Pak Arief di belakang kami. Yang kedua begini, saya mau bantah lagi begini, Pak. Sekarang kan ada nih koalisi 3 partai, udah terbentuk. Katakanlah misalnya ini katanya pesan istana. Sekarang nanti kalau misalnya terbentuk lagi koalisi, katakan seperti tadi contoh Nasdem, kemudian Demokrat ditambah PKS. Nanti tiba-tiba muncul lagi Pak Hanta, oh ini pesanan istana lagi. Muncul lagi yang lain nanti pesanan istana lagi. Jadi yang mana yang betul pesanan istana? Baik, karena ini belum bisa dibuktikan. Karena gini sebentar, karena Nasdem, kemudian juga katakan Gerindra dan PKB itu kan masih dalam istana. Dan PDIP juga dalam istana. Sekarang PDIP bangga dia bisa nyalonin sendiri. Jangan-jangan nanti diminta lagi. Pokoknya PDIP nyalonin sendiri saja, jangan usah pakai koalisi. Apa nanti itu pesan istana juga. Sebetulnya ini tafsir gitu loh. Jadi jangan dikembangkan. Karena ini gitu. tafsir itu belum bisa dibuktikan juga. Kita tidak bisa panjang melebar membahas soal apakah ini pesanan istana direstui atau tidak. Yang lebih menarik karena itu serius juga itu. Yang lebih tapi yang pasti bahwa bukan istana kingmakernya itu yang pasti. Pak Saleh mengistilahkan dengan istana, beda dengan Jokowi sebagai aktor politik. Harus dibedakan. Itu institusi. Sama, imajinasi saya itu sama ketika saya bilang kemungkinan di quick count itu Gerindra kemungkinan masuk. PAN mungkin masuk, kan terbukti juga. Tidak imajinasi Pak Arsul, bisa dilihat di medan. Nah, analisis saya ini memang butuh kesabaran, betul atau tidak nanti Pak Arief. Akan butuh kesabaran. Nanti waktu yang akan membuktikan Mas Hanta ya. Waktu yang akan membuktikan. Sekarang sebetulnya saya ingin tanya ya. Ke pemerintahan. Ini menarik untuk melihat siapa nanti poros berikutnya yang akan terbentuk. Karena diyakini ini bisa saja terbentuk 3 poros, bukan hanya 2 poros koalisi. Saya ingin tahu dari PDI Perjuangan apakah betul karena selama ini digadang-gadang akan berkoalisi dengan Gerindra, bahkan sudah muncul itu duet Prabowo-Puan. Sejauh mana kebenaran itu, Mas Ari? Ya, jadi begini, sudah terlalu sering kami jelaskan ya, ada 2 pekerjaan penting kita menghadapi pemilu 2024. Baik itu pileg, pilpres maupun pilkada serentak. Apa 2 pekerjaan itu bagi partai kami? Pertama adalah bagaimana partai bekerja membantu rakyat sebaik-baiknya. Di dalam membantu rakyat adalah mengawal pemerintahan Jokowi. Yang kedua adalah partai bisa menuntaskan pengorganisiran kelembagaannya dengan lebih maksimal. Maka kami membentuk struktur sampai tingkat anak ranting, sayap-sayap partai, kita susun badan-badan partai, kita lengkapi untuk bisa dikerjakan sehingga bisa menjalankan yang bagi kami ada yang disebut sebagai 7 fungsi kepartean dari PDI Perjuangan. Nah itulah yang sedang kita
sedang kita urus. Nah, apakah Intinya masih belum mau ngomong sekarang ini? apakah koalisi itu penting? Kami juga sudah sampaikan koalisi pasti penting karena PDI Perjuangan kalaupun nanti menang di dalam pemilu legislatif dan juga kita memiliki calon presiden yang memang bisa kita andalkan sejalan dengan ideologi partai, visi misi kita. Nah, tentu kita tidak bisa sendirian. Republik ini akan kita bangun secara bersama-sama, bukan dalam rangka memenangkan seseorang saja, tetapi juga mengawalnya secara terjaga, secara konsisten. Meskipun dengan suara PDIP sebetulnya bisa mengusung sendiri, tapi kalau tidak dari sisi tetap legal akan formal berkoalisi? sudah pasti kita bisa sendirian. Tetapi ini kan urusannya rakyat, bangsa dan negara yang harus diurus bersama-sama. Jadi tidak boleh ada egoisme politik hanya untuk Dalam kepentingan berbagai pragmatis survei kan sebetulnya kekuasaan saja. kader PDIP itu selalu mentereng ya, ada Ganjar di situ. Tapi ini juga menjadi perdebatan sebetulnya yang mau diusung oleh PDIP nantinya Puan atau Ganjar. Karena Yang sudah saya ada sampaikan yang adalah siap untuk selalu menampung menguatkan partai. apabila tidak jadi diusung Jadi oleh partainya PDIP. harus kuat, tidak boleh tergantung pada orang per orang. Kalau tergantung pada orang per orang nanti apa yang jadi asumsi Mas Hanta Yuda selalu jalan itu pasti skenarionya aktor A, aktor B, aktor C. Tidak bisa Pak. Organisasi mesti kuat, kelembagaan mesti kuat karena dia akan bisa menjaga dalam segala situasi Tapi dan kondisi biasanya yang terjadi. koalisi terbentuk Dan karena ini memang ada politik figur yang kuat yang harus mau kita dicalonkan, bangun Mas ke Arief. depan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan nasib rakyat bangsa negara pada orang per orang. Itulah sebabnya organisasi menjadi penting. Kalau andalannya hanya orang per orang, bubarkan saja partai-partai, organisasi tidak ada gunanya. Iya kan? Cukup kita Jika ada lakukan figur secara- kuat boleh yang presiden sebetulnya independen ya. Oke, jika ada figur kuat yang sebetulnya ada partai politiknya tapi tidak dicalonkan oleh partai politiknya, apakah Koalisi Indonesia Bersatu siap untuk mencalonkannya? Nasdem juga mungkin dengan koalisinya nanti akan siap mencalonkannya? Kami akan jawab pemirsa usai jeda. Bang Nurdin, sampai muncul istilah Koalisi Indonesia Bersatu ini koalisi penyelamat Ganjar, benar gak sih? Saya yakin bahwa koalisi ini akan konsisten dengan kesepakatan awal. Kenapa? Karena saat ini mendapatkan sambutan luar biasa dari seluruh kaderisme jenjang. Itu. Kami menerima informasi langsung maupun formal. Setelah terbentuknya koalisi ini, Golkar sudah langsung melakukan konsolidasi. DPP Ketua Umum sudah langsung melakukan konsolidasi dengan menggelar rapat dengan seluruh DPD 1 Indonesia. Menyampaikan kesepakatan terhadap koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau pernah saya mewacanakan bahwa kalau Pak Ganjar itu tidak punya tempat di rumahnya, maka ada rumah baru namanya Golkar. Tapi itu wacana itu adalah karena Pak Erlangga yang sudah ditetapkan oleh Golkar pasti maju harus ada wakil. Jadi dalam konteks itu adalah konteks wakil, bukan konteks nomor satu. Oh, itu. oke. Nah, persoalan Ganjar nanti, diterima di rumah ini tunggu tapi dulu, persoalan konteksnya nanti wakil. itu dibalik, itu persoalan Pak Erlangga. Oh. Nah itu artinya yang bisa merubah itu Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga sudah mendapatkan mandat penuh. Ya. PAN P3 Dan itu, setuju dengan pola yang seperti Tunggu ini? dulu. Itu mendapatkan mandat penuh dari Munas dan Rapimnas. Oleh karena itu kalau ini merubah, itu adalah Pak Erlangga yang merubah. Oleh karena itu Munas lagi, koalisi ini Golkar. saya punya keyakinan sangat kuat. Koalisi ini tidak akan bubar, koalisi ini akan konsisten. Karena tentu nanti kita juga harus melihat kondisi Baik. objektif yang ada. Bang di masa Saleh, masa yang akan datang. intinya apakah Koalisi Indonesia Bersatu ini siap untuk mengusung calon di luar partai ini? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa koalisi ini kan terbuka. Terbuka itu artinya dia tidak mengunci diri dengan apa yang dia yakini sendiri. Justru sekarang mulai dari pikiran-pikiran dari luar itu kita tampung, kita dengar, bahkan kita susun nanti sebagai sebuah pemikiran ke depan seperti apa untuk Indonesia yang lebih baik. Termasuk diantaranya ya calon-calon yang akan berkontestasi dalam pilpres yang akan datang. Sekarang kan begini, katakanlah ada calon dari internal partai-partai ini yang akan didorong untuk maju. Ternyata setelah dilihat dan dievaluasi terus-menerus, itu surveinya mungkin kalah dan pasti kalah misalnya seperti itu. Dan hampir semua survei, masa didorong lagi misalnya dipaksakan seperti itu. Politik itu. Realistis saja ya? Politik itu pasti realistis dan itu tidak mungkin dimanapun itu teori seluruh dunia ini pasti realistis. Termasuk kalau Dan pada surveinya saat Pak itu, Erlangga nggak bagus-bagus pada juga, saat- juga akan realistis juga. Bukan hanya kami yang akan melakukan evaluasi itu, Golkar pun akan melakukan evaluasi sendiri. Dan itu realistis kok, itu nggak usah dipaksakan misalnya seakan-akan saya harus misalnya menolak seseorang untuk masuk ke koalisi, enggak. Kita undang sebanyak mungkin orang-orang. Kalau misalnya ada di sana, di luar sana, capres, cawapres yang mungkin elektabilitasnya tinggi,
kemudian kita yakini bisa menang, dia boleh merapat ke kita Boleh buka diri. merapat. Oke, Bukan, baik. jangan kita misalnya sekarang kita yang nyariin, bukan begitu. Tahap kami sekarang bukan pada tahap itu. Oke. Tahap kita ini sekarang sedang menyusun mekanisme kerja internal koalisi ini. Dan dalam waktu dekat saya dengar ini akan ada penandatanganan MOU antara ketiga partai ini supaya Pak Saan tahu bahwa ini serius gitu loh. Ada raker juga ya. Kang Saan, Dan akan ada itu. kayaknya yang sebelah sini nih udah menyusun rencana. Nasdem nanti bagaimana? Nasdem akan berkoalisi dengan siapa sih? Belum muncul koalisi dengan siapa, sudah muncul ada nama Nasdem akan mengusung Jenderal Andika dengan Rahmat Gobel. Itu benar gak tuh Kang Saan? Ya, kalau Nasdem sudah ditegaskan bahwa kita akan ada yang namanya Rakernas. Akan ada penjaringan. Setiap wilayah, daerah itu mengusulkan minimal 3 nama ke ketua umum. Dan nanti ketua umum putuskan dari 3 nama itu siapa. Dan tentu apapun yang menjadi keputusan ketua umum Pak Surya, wilayah-wilayah akan menerima dan mentaatinya, itu satu. Dan itu nanti di tanggal 15 sampai 17 Juni akan datang. Nah yang kedua, kita juga belum menyadari bahwa Nasdem tidak bisa sendirian. Karena cuma 10,4%, membutuhkan koalisi. Makanya tadi koalisi itu sebuah keharusan. Oke. Tapi dalam proses menjajaki koalisi, tentu ini kan harus benar-benar dibangun secara lebih serius. Maka kita pun melakukan komunikasi dengan partai-partai. Penjajakannya terdekat saat ini sama siapa sih Ya, Kang kita Saan? Sama sebenarnya PKS kita- dengan Demokrat kah atau bagaimana? Yang udah datang ke tempat ketua umum, ke tempat Nasdem ada dari Demokrat, ketua umum Golkar juga pernah datang, ada komunikasi dengan ketua umum P3, komunikasi dengan ketua umum PAN, bahkan dengan yang lain-lain komunikasi. Nah nanti di mana yang serius nanti bisa menerima figur yang ditentukan oleh Nasdem melalui keputusan ketua umum, itu yang nanti kita jadikan mitra koalisi. Itu satu. Yang kedua, kita ingin tetap melakukan konsolidasi. Karena memang 2024 ini pekerjaan besar buat partai. Selain calon presiden, ada calon kepala daerah, gubernur, bupati, ada legislatif. RI sampai tingkat 2 itu besar Kang Saan, sekali. saya harus pindah, ini masih ada 3 lagi ya. Jadi Mas Arief melihat partai-partai lainnya sudah bergerak, PDI Perjuangan sebetulnya karena sudah punya angka yang bisa mengusung capresnya sendiri, masih tenang-tenang saja atau wait and see atau bagaimana sih sebetulnya posisinya sekarang? Kita sedang kerja keras, tidak tenang-tenang saja. Ya, bahwa kita memiliki satu strategi yang bisa saja berbeda dengan partai-partai yang lain, itu saya kira soal yang biasa. Kalau kemudian ada yang sejak awal sudah menyusun koalisi, itu juga baik-baik saja. Ya. Tapi saya akan katakan bahwa koalisi itu keniscayaan. Tapi bagi PDI Perjuangan kapan koalisi itu harus dibentuk dan itu ditetapkan berdasarkan apa yang menjadi platform, jadi ideologi kami, ada kesamaan ideologi, kesamaan visi dan misi, itu urusan nanti. Tugas kami adalah sekarang menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan rumah partai ya untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Itulah yang akan kita lakukan dan menyangkut calon presiden, menyangkut koalisi dan seterusnya itu adalah prerogatif ketua umum partai kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, oke. Pak Arsul, langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu apa? Apakah akan berusaha menarik partai-partai lainnya? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh ya. Saya kira saat ini kami memang sedang memfinalisasi ya, tidak hanya MOU tetapi platform dan visi dan misi koalisi ke depan. Karena memang koalisi ini ya tidak hanya sekedar ingin mengusung orang ya, atau kalau dalam bahasa pragmatisnya itu membeli kucing dalam karung gitu kan, tanpa kemudian koalisi ini melengkapinya dengan itu tadi platform dengan visi dan misi ya. Nah dengan pagi ini dengan yang disebut kepagian ini, maka ini justru lebih bagus karena biasanya kalau pagi itu sehat kita. Ya. Sehat itu memberikan kesempatan ya kepada begitu banyak orang ya, termasuk kepada kalau malamnya tidur Pak Asli. Kenapa? Bangun pagi-pagi Ya memang malam itu untuk tidur. Baik, Nah, memberikan kesempatan kepada banyak orang termasuk ya anak-anak bangsa ini yang tidak dari partai politik, hanya untuk yang dari partai politik. Kalau menurut P3 ya, kemudian mau kita ambil, kita itu etikanya harus juga berkomunikasi dengan partai politiknya. Itu penting. Baik, terakhir Mas Hanta, dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu ini dampaknya kepada peta koalisi di 2024 seperti apa?
Kita berangkat dari sini menarik, berarti bisa 4 poros bahkan, 3 atau 2. Kenapa 4? Ini sudah Golkar, PAN, dan P3, 1 poros, 1. Kemudian PDI Perjuangan, kita kasih poros Tengku Umar misalnya, tanpa berkoalisi, itu bisa sendiri. Kemudian Nasdem misalnya bergabung dengan Demokrat dan PKS, berarti poros ketiga. Satu lagi kan ada PKB dan Gerindra, mereka bisa 1 poros. Kalau itu yang terjadi berarti bisa 4 poros. Kalau 3, ternyata terjadi betulan Gerindra dan PD Perjuangan bergabung, katanya tadi Mbak Puan dengan Pak Prabowo, itu 1, kemudian Pak Saan tadi tetap misalnya ada nama Anies Baswedan atau siapa, kemudian ini katanya tadi kan Ganjar, nah itu bisa 3, tapi juga bisa 2, 3 itu bisa ada opsi-opsi yang lain ya, skenario-nya bisa kita putar lagi misalnya Gerindra ke siapa, tetapi bisa 2, kalau kemudian PD Perjuangan akhirnya bergabung betulan di sini, nanti Ganjar versus Anies misalnya. Jadi saya ingin ini ya, tidak perlu memungkiri. Saya meragukan kalau faktornya faktor Pak Erlangga, faktor Pak Zulkifli Hasan, ini kepagian dan akan bubar saya yakin. Apalagi tidak jelas akan melakukan apa. Tapi kalau ada pengikatnya, saya justru ingin membantu ya tujuan. Pengikatnya, tanda petik kekuasaan, dulu kan bubar juga yang dibuat dulu ketika kalah Pak Prabowo, pasukannya dulu bikin mau koalisi sampai ke pilkada kan bubar juga satu persatu. Nah kalau faktornya ada capres kuat, dan didukung tadi tanda petik oleh Pak Jokowi, saya yakin bertahan. Tinggal nanti porosnya seperti apa. Apakah kita akan 3 poros menjadi 2 putaran atau 1 poros? Sekali lagi waktu. Tapi ini yang akan membuktikan, Mas Hanta. Oke, kita akan lihat ya. Akurat biasanya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi hari ini. Bang Nurdin, Bang Saleh, Pak Arsul, Mas Hanta, Kang Saan, dan juga Mas Arief. Terima kasih telah hadir di Kontroversi. Kita akan lihat seperti apa dinamika koalisi yang akan terbentuk jelang 2024 nanti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.